Berikut ini daftar 5 pengacara terkaya di Indonesia. 1. Hotman Paris Hutapea. Pengacara nyentrik berusia 62 tahun ini sangat terkenal sebagai pengacara para selebriti. Sampai saat ini, dirinya dicap sebagai pengacara terkaya di Indonesia, bahkan, pengacara nyentrik itu diketahui masuk ke dalam jajaran 100 pengacara Indonesia terbaik versi Asia Law Business tahun 2021. Udah sangat ketakutan masuk penjara, dia kan terdakwa, dia sangat ketakutan ya. Dia mau coba membalas dengan, makanya dia paksakan, dia minta kepada hakim agar sidang terbuka. Dia udah bawa akun-akun untuk live, dia mau mencoba mempermalukan aku dengan membuka chat saya dengan aspri saya. Ya kalau chat apapun, kalau suka sama suka, itu bukan pelecehan kan ya. Baik sahabat sekalian, Firdaus Oiwobo akhir-akhir ini sering menyatakan bahwa ia memiliki banyak aset yang nilainya triliunan rupiah. Tetapi sangat disayangkan, baru-baru ini ada sebuah video yang merilis 5 daftar pengacara terkaya di Indonesia. Ternyata Firdaus Oiwobo tidak masuk di dalam daftar tersebut. Dan tidak hanya Firdaus, tetapi juga Rasman Arif Nasution. Tetapi selama ini yang sering kita lihat atau kita dengarkan di berbagai media sosial, Firdaus sering mengungkapkan bahwa ia memiliki aset yang begitu luar biasa, dan bahkan aset Hotman tidak ada apa-apanya. Bahkan tak tanggung-tanggung ia mengakui bahwa ia memiliki gunung yang terkandung 2 juta ton metrik uranium yang dapat menghidupi penduduk bumi selama 1000 tahun. Namun kenyataannya seperti apa yang kita tahu dan kita akan saksikan sebentar dalam video, di mana dalam daftar atau 5 daftar pengacara terkaya di Indonesia, Firdaus tidak ada dalam daftar tersebut. Artinya, selama ini Firdaus sudah menyatakan sesuatu yang tidak benar. Atau semuanya itu hanya untuk mencari sensasi sepertinya. Dan Firdaus juga mengungkapkan di dalam sebuah podcast yang dibuat oleh salah seorang artis tanah air, yang mengungkapkan bahwa ia memang cukup terkenal dan sudah menjadi artis sejak orok. Dan bahkan ia mengatakan video dia bersin saja orang nonton 300-an ribu. Nah ini memang sudah halunya sudah tingkat dewa ini ya. Baik, untuk lebih lengkapnya kita saksikan siapa saja dalam daftar 5 pengacara terkaya di Indonesia, dan juga apa pernyataan Hotman dan juga Firdaus, serta bagaimana tanggapan para netizen terkait hal ini. Mari kita ikuti video-videonya. Berikut ini daftar 5 pengacara terkaya di Indonesia. 1. Hotman Paris Hutapea. Pengacara nyentrik berusia 62 tahun ini sangat terkenal sebagai pengacara para selebriti. Sampai saat ini, dirinya dicap sebagai pengacara terkaya di Indonesia. Bahkan, pengacara nyentrik itu diketahui masuk ke dalam jajaran 100 pengacara Indonesia terbaik versi Asia Law Business tahun 2021. Harta kekayaannya pun dikabarkan mencapai angka 4,5 triliun rupiah. Dalam satu kasus contohnya, Hotman Paris dapat dibayar dengan tarif mencapai 1,3 miliar rupiah. 2. Hotma Sitompul. Selain nama Hotman Paris Hutapea, Hotma Sitompul juga termasuk salah satu pengacara ternama di Indonesia. Dirinya juga kerap menangani kasus papan atas yang tentunya membuatnya menerima bayaran yang tak kalah fantastis. Bayaran yang didapat Hotma Sitompul saat menangani kasus di Kementerian Sosial mencapai 3 miliar rupiah. 3. Fredrik Yunadi. Sosok pengacara Fredrik Yunadi sempat heboh saat dirinya ditunjuk sebagai penasehat hukum dari tersangka kasus korupsi di KTP, Setia Novanto. Berdasarkan pengakuan Budi Marjono, tim kuasa hukum Fredrik, pengacara satu ini dibayar mencapai angka 2 miliar rupiah per kuasa. Pada saat itu, Fredrik menangani sebanyak 14 legal action, dan bayarannya mencapai 28 miliar rupiah. Tak heran, Fredrik Yunadi menjadi salah satu pengacara terkaya di Indonesia yang memiliki kekayaan yang sangat melimpah. 4. Otto Hasibuan. Jika mendengar nama Otto Hasibuan, pasti kita teringat kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Dalam kasus tersebut, Otto menjadi penasihat hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso. Selain itu, dirinya juga menangani kasus Joko Chandra dalam kasus Bank Bali. Kabarnya, dalam kasus Joko Chandra saja, Otto dibayar mencapai angka sekitar 37 miliar rupiah. 5. Luhut Sitompul. Pengacara kelahiran Medan
6,6 miliar rupiah. Bahkan sebagai pengacara saja, bayaran saudara dari Hotma Sitompul ini bisa mencapai miliaran rupiah. Udah sangat ketakutan masuk penjara, dia kan terdakwa, dia sangat ketakutan ya. Dia mau coba membalas dengan, makanya dia paksakan, dia minta kepada hakim agar sidang terbuka. Dia udah bawa akun-akun untuk live. Dia mau mencoba mempermalukan aku dengan membuka chat saya dengan aspri saya. Ya kalau chat apapun, kalau suka sama suka, itu bukan pelecehan kan? Ya siapa yang nggak tahu gue playboy sih? Playboy itu kan bisa karena positif, karena ganteng, karena kaya, ya bukan karena botak gitu loh, ya. Jadi memang playboy itu banyak karena memang kehebatannya, karena karismanya. Makanya aku rileks. Tidak ada sama sekali. Aspri saya itu pun, mantan pun sudah mengatakan Hotman tidak melakukan pelecehan seks terhadap saya. Dia yang memframe, merekayasa. Masa gue disebutkan penjahat seks? Masa gue disebut kelainan seks? Orang gue normal banget, ya? Gue normal banget. Bener dong. Yuk. Tapi Bang Rasman sendiri menanggapi Bang Rasman yang marah-marah kayak gitu, Bang? Ya dia marah-marah karena dia sudah dia sudah sadar bahwa dakwaan terhadap dia itu telak gitu loh. Jadi dia pakai momen itu untuk mencari opini seolah-olah dia perlakukan dia tidak adil. Padahal menurut ketentuan undang-undang, kalau materi yang mau dibicarakan di sidang adalah hal-hal terkait dengan asusila, maka harus tertutup. Kan dia yang mengatakan dia mau bongkar tentang chat Hotman dengan Aspri itu. Kalau gue sih nggak takut, karena dia mengatakan begitu, maka hakim oke, sidang harus tertutup. Memang aturannya begitu, agar anak-anak kecil kan nonton. Dia marah-marah sidang tertutup. Memang nggak ada yang dirugikan kok sidang tertutup. Ya dia dirugikan, dia nggak bisa pamer, dia nggak bisa membalas saya. Dikiranya gue takut kalau dia kalau live. Kenapa gue takut? Bang Hotman, tapi baru-baru ini Bang Rasman bilang dia tuh nggak takut masuk penjara, siap untuk masuk penjara. Justru dengan dia ngomong gitu berulang-ulang, itu menggambarkan ketakutan dia. Itu malah sebaliknya. Kalau tidak ada yang dikhawatirkan, dia tidak akan sehisteris begitu. Saya itu lebih pintar dari psikolog karena saya udah 38 tahun menginterview orang. Jadi saya tahu cara berpikir orang. Dia ketakutan. Sekarang Mahkamah Agung, Ikatan Hakim semua sudah mengutuk kelakuan dia. Coba siapa lagi yang mau jadi klien dia? Dia bilang dia mau pindah ke luar negeri. Kalau di luar negeri kayak gitu, langsung itu masuk penjara. Itu contempt of court. Kalau di Singapura itu langsung hakim berhak memerintahkan. Cuma di kita nggak ada undang-undangnya. Mana boleh kayak gitu di luar negeri. Bang Hotman juga katanya dia membandingkan dirinya dengan Pak Soekarno yang siap dengan hukum. Tanggapannya gimana, Bang? Rasman dibandingkan dengan Soekarno, ya, itu orang tahu diri nggak sih? Botak, ngaca lo. Masa lu bandingkan sama Soekarno? Si botak, lu nggak tahu diri lo. Bang, tapi banyak Bang Rasman sendiri menyadari bahwa pemberitaan ini pengennya keluarga Abang jauh, anak menjauh, malu dan sebagainya. Bang Hotman, nggak ada yang dikhawatirkan. Semua udah tahu bahwa aspri saya itu adalah untuk marketing. Anak istri saya tahu bapaknya itu memang pesta-pesta begitu untuk marketing, dan memang saya sukses kan. Saya salah satu pemegang saham di 62 klub, satu bis klub terbesar di dunia. Kan perlu marketing, perlu aspri kasih cantik. Mereka nggak sadar itu. Istri saya adalah istri yang paling bahagia. Ya, coba tanya sama Rasman, pernah nggak dia pernah nggak kasih istrinya lebih dari 1 M? Kalau istri saya hampir 1 triliun tabungannya. Ya, itu benaran. Belum lagi aset semua atas nama dia. Nggak pernah gua tanya. Ruko saya begitu banyak, sudah puluhan tahun tidak pernah saya tanya uang sewanya kemana. Ya, sekarang istri saya sekarang lagi liburan di Roma, bahagia. Anak saya 3-tiganya lulusan Universitas Fakultas Hukum di London. Satu malah pengacara, putri saya pengacara di London. Jadi memang saya dari keluarga bahagia. Tapi katanya Bang Rasman itu pengen menjatuhkan dari sisi mau dijatuhkan, tidak akan bisa dijatuhkan. Saya dengan ini mengatakan bahwa memang karena kehebatan saya, karena karisma saya, banyak orang mengatakan saya playboy. Itu benar. Karena memang gua sukses, berduit, dan playboy, artis-artis Hollywood juga kan dibilang playboy karena ganteng, karena punya kelebihan. Kalau Rasman nggak mungkin lah jadi playboy. Siapa yang mau sama dia? Siapa yang mau sama si botak itu? Tapi takut kena kode etik juga masih Bang dari Bang Hotman sendiri? Kode etik apa? Kalau kemarin katanya Bang Rasman dan siapa yang anak buahnya sudah kena juga terus? Itu Mahkamah Agung sudah, seluruh hakim di Indonesia termasuk Mahkamah Agung sudah marah. Masa kok Rasman mengatakan kepada depan hakim langsung di sidang koruptor katanya. Kemudian ada itu pengacara yang mantan naik ke meja. Itu sudah benar-benar menista, menghina pengadilan.
dan pengadilan. Belum pernah ada dalam sejarah hukum Indonesia pengacara naik ke meja. Belum pernah ada dalam sejarah hukum Indonesia pengacara berdiri depan hakim di persidangan mengatakan kepada hakim, koruptor kau. Hakim semua marah. Artinya mereka, Rasman dan Firdaus, merusak bisnisnya sendiri. Siapa yang mau jadi klien dia lagi? Contoh dong abangmu ini, pengacara bukan lagi 100 naga, udah 1000 naga. Tapi lihat nggak, saya tenang. Ngapain gua tahu sama mak-mak itu? Mereka itu mah jago berantem mulu doang kayak mak-mak di kampung dia. Tapi gara-gara berita ini jadi makin banyak klien yang percaya dengan Bang Hotman atau gimana? Semua klien saya salut katanya. Benar-benar kamu kalem, bisa menahan emosi. Bayangkan kalau saya ladeni berkelahi. Klien-klien saya, presiden, direktur, bos-bos di Singapura bilang apa? Ratusan konglomerat klien saya di Singapura bilang apa? Justru saya tetap jaga emosi demi menjaga pendapatan saya miliaran tiap bulan. Itu harus saya lakukan. Tapi memang juga karena kasusnya saya kuat. Dia mau coba membuka ke publik chattingan saya. Silakan aja. Chattingan apapun kalau memang suka sama suka, ya bukan pelecehan seksual. Dan mantan aspri saya itu mengatakan, sudah di BAP mengatakan Hotman tidak melecehkan saya. Dia yang merekayasa. Masa diposting sampai 11 kali bilang saya penjahat seks, bilang saya kelainan seks. Itulah saya marah. Sekarang dia sudah jadi terdakwa, dia ketakutan masuk. Kalau para bekicot yang kayak keong nongol di medsos setiap hari ngomongin hal-hal yang gak jelas, oknum pengacara yang menangani perkara receh, gue berkesimpulan nih orang kayaknya penyakit apa ya, penyakit sindrom SARS. Seolah-olah Facebook dia bilang, ya, berpakaian aneh-aneh. Kenapa dengan pakaian gue? Ini pakaian legal kok, ini barat legal, ini bintang-bintang gue. Emang lu kira gue takut sama lo? Lu sama gue sama-sama perantau, tapi gue lebih sukses dari lo. Walaupun kamu kaya, tapi jangan lupakan orang yang telah berjibaku untuk kemajuan kamu. Sekali lagi saya bilang, saya tidak pernah menyenggol orang duluan. Tapi kalau kamu senggol saya, kamu tahu, saya akan senggol habis kau terus menerus. Ingat, jangan tersinggung juga kalau gue diwawancara TV. Yang gue bilang gue akan kulitin lu, itu memang benar gue akan kulitin lu di persidangan, tapi ya di persidangan karena kita ada bukti. Walaupun kau berpakaian aneh-aneh, ini kamu just appearance, itu hanya kacang bodoh, ya. Siapa yang takut sama lu? Malu dong tampil di medsos aneh-aneh pakaiannya. Nggak ada yang takut sama lu lah, ya. Kalau Bang Firdaus sendiri berarti artis apa bukan nih? Sekarang nih. Saya artis dari Orok. Dari Orok? Iya, dari iya Orok. Loh. Dia, aku ngelihat dia penyanyi juga loh dia. Iya kan? Iya, jadi tahun 91 saya 92 saya kursus acting di CNN Production Jalan Musi di Tanah Abang 2. CNN Production, saya satu letting dengan Regina Pinkan. Anaknya Pinkan Warau. Iya, dengan Rijal. Bintang-bintang awakan semua ya? Iya, lama itu. Saya main di Pondok Pajon 2, Tahta, lalu Angling Dharma dan lain-lainnya banyak. Saya bareng dengan Coki Adriano di Genta Buana. Itu Genta Buana dan Mahesa. Itu. Jadi kalau di dunia acting mah udah bukan baru ya? Enggak baru. Kalau baru dunia ya? seni nyanyi apa bukan baru. Saya pernah ngeluarin album tahun 95, ngeluarin album dengan band saya. Rock itu kan, band rock itu kan? Tapi nggak meledak. Nggak meledak? Nggak meledak. Malah sekarang nih meledak. Kenapa nggak langsung manfaatin aja Bang, mumpung lagi viral, naikin lagi lagunya? Enggak sih. Saya biarkan mengalir aja lah. Oke. Saya biarkan mengalir. Dan memang ada beberapa lagu saya juga sih yang akan saya rilis, tapi saya nggak mau terkesan saya nyari panggung gitu. Jadi bentar aja kalau itu saya naikin. Ya mungkin kalau dibandingin sama Hotman nggak ada sebiji-bijinya kali kan gitu. Jadi kalau gue sekarang ini punya gunung, ngapa dia heran? Gue nggak heran. Dan datangnya tuh mengalir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gue nggak minta, tahu ada cucunya Raja Banten minta tolong sama gue, ya, dari generasinya Raden Prabu Ngabeawan minta tolong sama gue, cucunya Raja Bima, karena gue dianggap amanah, disuruh nyelesain masalahnya. Karena ada lahan dia di Parung 110.000 hektar masih diakui oleh orang-orang, dan itu selesai, ada penetapannya. Bukan gue ngaku-ngaku, gitu loh. Kayak gunung uranium yang ada di Kabupaten Dompu, HUU, di Kecamatan HUU. Baru satu kecamatan aja, itu udah diumumin Pak Jokowi, ada 2 juta metrik ton emas dan
mungkin uranium. Menurut ahli geologi katanya ada uranium. Kan bukan kata gue, kata ahli geologi di situ mengandung uranium dan emas, gitu loh. Kalau diakumulasi emas saja 590 triliun. Kalau uranium dikali 1000, karena harga uranium 1 gram emas dikali 1000 kali lipat, gitu loh. Emang salahnya gue di mana? Gitu loh. Dan kebetulan itu adanya di kampung gue di Kabupaten Dompu yang dulu bekas kerajaan Bima. Dan kebetulan fair foundingnya atas nama kakek buyut gue, Raja Bima, gitu loh. Yang salahnya di mana? Lantas sekarang kalau dikelola oleh negara, gue kan pernah pesen, kalau negara mengelola bekerja sama dengan perusahaan asing, tolong rakyat gue diperhatikan. Itu aja permintaan gue. Sebagai cucu raja, itu udah 24 tahun dieksplorasi, belum dieksploitasi sampai sekarang. Ada apa sih? Kenapa belum bisa dieksploitasi? Belum bisa diambil itu kandungan mineralnya begitu maksimal? Masih terhambat gini, terhambat ini. Kenapa? Ya mungkin belum soan ke gue orang sebagai pemegang amanah dari kerajaan itu. Soan dulu ke gue. Karena eksploitasi itu 24 tahun mereka. Eksplorasi. Menurut Undang-Undang Minerba, eksplorasi itu harusnya hanya 10 tahun aja. Jadi diperpanjang terus sampai 24 tahun. Nah ini ada apa? Nah, kearifan lokal tolong dijaga. Mari pengusaha-pengusaha yang mau masuk ke Bima, mau masuk ke Dompu, bicara sama kami sebagai generasi cucu sultan. Barangkali ada solusi, kita doain, kita minta sama leluhur biar dipermudah itu, gitu loh, biar nggak ada bala. Gitu. Tapi biar masyarakat percaya, ada bukti konkretnya nggak sih kalau abang punya izin di Parung itu? Ada. Deda ambil tas kita sama peta yang di Parung. Ada. Ya bukan jadi bantawan juga, karena gue serius, gue pengacara. Gue kalau gue nggak mau ngomong tuh, kalau ngomong sama orang murahan, gue kalau senyum gue nggak mau, gue tinggal langsung. Dan gue maunya mau ngomong sama orang mahal gitu. Dan gue bukan orang sinting, gue ini orang waras, ya calon dokter hukum, ya, yang maunya ngomong sama orang waras juga. Kalau hanya gue ini surat, lo sepelein senyum-senyum, nggak kena sama gue tinggal langsung, gitu loh. Kalau gue maunya ngomong sama waras. Ya, karena gue orang waras, jadi gue ngasih unjuk ini loh, secara waras ini ada penetapan pengadilan, ada petanya, ada apanya, lu jangan ketawa gitu ya. Karena gue orangnya orang waras, jadi kalau lo senyum-senyum sama gue ya berarti lu bercanda, ini gak usah ngomong, bubar. Gue maunya ini serius, jangan digoreng-goreng gitu loh. Kalau digoreng-goreng lagi nanti kasihan netizen, dibodoh-bodohin sama lu orang gitu. Apa yang gue omongin ini sekali lagi, Hotman, kau ini jangan bicara di medsos, karena itu one way communication. Kau kalau jago debat supaya kita ada feedback, itu loh. Feedback bos, feedback. Jangan tukang nyimak. Bini aku kau nyinyirin, bini aku kau nyinyirin, bini kau lah. Saya gini ya, saya berani, ya, berani dandani istrimu dengan istri-istri saya di juri, dikasih nilai, kasih juri yang independen, ya, dari sisi mana? Bukan, kan dia bahas istri saya, istri si Rasman. Kenapa dibawa-bawa istri saya? Hanya orang bodoh, hanya istri yang bodoh, hanya istri yang tolol yang tidak memberi dukungan kepada suaminya. Tapi istri ini yang mendukung ini pun tidak ada menghujat-hujat orang. Jadi kalau ribut, kenapa rumahnya? Kalau mengacu pada undang-undang contempt of court, semua yang ada di persidangan itu diperiksa. Termasuk jaksa yang dorong-dorong, termasuk yang teriak-teriak. Hotman bilang begini, dia bilang, si Rasman kan sudah mempersiapkan, ada TikTok, live, bisa diperiksa oleh Barreskrim siapa yang live pada waktu itu. Sampai hari ini saya tidak punya TikTok. Bu Ade tidak punya TikTok, apalagi Bu Eli, nggak sempat dia mikirin itu. Jadi diperiksa. Yang teriak-teriak itu, itu juga rekam. Itu juga diperiksa dong. Jadi ini tidak serta-merta dialihkan ke kami. Cuma oke lah. Sekarang kami udah minta maaf. Kalau salah kita bersih maafan. Pendapat hukum ini saya sampaikan dari beberapa profesor. Ya, kalau itu dianggap sebuah pelanggaran, maka masuknya di pidana biasa. Tapi buktikan dulu kekerasannya. Kekerasan pakai apa? Emang ada saya tendang orang? Fisik tuh ke orangnya loh. Kan ke meja begini itu sebuah pengancaman. Apalah daya saya? Buktinya, sidang dibuka
kemudian diskors, kemudian masuk lagi hakim, kemudian diperintahkan kami tertib. Oke, saya balik ke kursi saya terdakwa, iklim hakim duduk kursi terdakwa, semua penasihat hukum duduk, dan akhirnya diputuskan diskors. Jadi tidak ada di situ yang namanya tidak dilakukan persidangan, diskors. Tapi kalau kami lempar, kami kejar, terancam jiwa ketua majelis, kemudian menyebabkan tidak jadi sidang, ketakutan, itu baru. Tuh. Yang kedua, di MK pengunjung sidang 2014, pimpinan sidangnya itu Pak Hamdan Zulfa, kursi dilempar, meja rusak. Nggak pernah kami dengar ada konflik of court. Nikita Mirzani dia lempar, mic dia ini, nggak ada konflik of court. Ada hakim di Banyuwangi yang dikejar sama terdakwa. Kenapa? Jadi HTH kok bilang baru pertama kali. Kau tuh kebanyakan apa ya? Kebanyakan teknik, kebanyakan asli, kebanyakan ini, bisa pula dibilang 335. Kau nggak yakin bisa memenjarakan saya kan? Makanya kau bawa-bawa, kau saksi kok mengkerucutkan 4 nama, lucu. Yang harus memeriksa itu penyidik. Kau saksi ceritakan, tapi yang pasti segera di WPI. Dan mungkin hakim akan mengeluarkan Anda nanti. Saya akan lapor. Di dalam pernyataannya di televisi kemarin, Firdaus kekeh, yang mana pada saat itu dia menjadi penasihat hukum dari Rasman Nasution, dan setahu saya memang berita acara sumpahnya sudah dibukukan bersama Rasman Nasution sendiri. Jadi saya rasa penasihat hukum itu ramai, bukan Firdaus saja. Cuman Firdaus ini kekeh, dia tetap hadir sebagai kuasa hukum dari Rasman. Ya, saran saya Anda jangan hadir, karena yang pertama berita acara sumpah Anda, kita sama-sama ketahui berita acara sumpahnya sudah dibekukan. Jadi jangan membuat ricuh. Apabila Anda hadir, ya nanti hakim pasti mengusir Anda. Anda bilang, saya akan laporkan. Apa yang Anda laporkan? Anda yang telah dilaporkan oleh hakim terkait contempt of court. Anda memanjat meja. Jadi kalau menurut saya, kalau Anda hadir itu sama dengan Anda mencari-cari masalah gitu. Ya, apalagi nanti di sana pihak kepolisian pasti menjaga itu. Karena hari kemarin persidangan ricuh, tentu hari selanjutnya persidangan tentu lebih ketat penjagaannya. Ya, kalau seandainya itu terjadi, sidangnya lebih ricuh, saya yakin Anda diamankan oleh polisi. Apalagi Anda sudah dilaporkan di Barreskrim. Kalau duit cash saya rasa kalah sama Hotman. Tetapi kalau aset, Hotman nggak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya, nggak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu. Aset saya punya gunung kok. Di BSD, dekat BSD Parung, saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan. Saya punya tanah di Tangerang berapa hektar. Di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Rumah gua ini udah 30 lebih. Jumlahnya udah 30 lebih. Jadi gua aja ngurus pusing. Udah, daripada ikutan goblok, ikutan kagak waras, iyain aja, biar cepat, biar kelar urusannya. Iya, udah, iya. Anggap aja kita percaya, udah, iya aja, iyain aja udah. Biar kelar urusan gitu. Anggap aja bocah lagi bersihin ingus, iya, udah, kelar urusan. Biarin aja, suka-suka dia lah. Kalau benar punya gunung dan punya lahan sebesar 111.000 hektar, sementara ukuran Parung itu 2.700 hektar, Kota Bogor 11.850 hektar, Kabupaten Bogor perkiraan ada 266.000 hektar. Silahkan cek di Wikipedia. Kalau punya luas tanah sebesar 111.000 atau 110.000 hektar, itu Kota Bogor aja cuma 10%-nya. Kabupaten Bogor hampir 50%. Bapak keren banget punya wilayah Bogor. Itu bukan Parung lagi, Pak. Parung cuma 2.000 berapa? 2.700 apa 2.600, aku lupa. Berapa hektar itu doang, Pak. Aduh Pak, kalau mau ngehayal pinter-pinter lagi ya Pak. Sumpah, ini kemana-mana terus aja beritanya punya gunung 110.000 lah, 111.000 lah. Itu kabupatennya aja 50% Pak, dari 50% Kabupaten Bogor.
Dan sekarang kota Bogornya aja 11.850%, berarti 10% dari wilayah Bapak. Kota Bogor tuh semua jadi wilayah Bapak gitu. Ini Parung 2.700 Pak. Allahu Akbar, ini wilayah sampai mana? Jangan-jangan sampai Tangerang, Jakarta punya Bapak juga. Halu, sumpah. Istighfar Pak, mau bulan puasa. Gue kerja di sana, ya, bokap gue di sana, dan hari-hari gue ditanam di depan istana. Coda ini memang luar biasa. Silsilahnya sungguh jelimet. Ya, saking jelimetnya jadi luar biasa gitu. Anak sultan, cucu jin, putra mahkota. Udah gitu kakeknya kerja di istana negara, bokapnya di istana negara, bahkan ari-arinya ditanam di depan istana negara. Pantesan istana negara itu dari zaman Hebel, dari zaman Ki Beni sampai zaman Ki Wari suka merinding gitu, berasa angker gitu. Ada ari-arinya elu toco udah. Pantesan juga gitu. Istana negara nih berasa ada banyak kesialan gitu. Oh, sebab musababnya karena ada ari-arinya elu ditanam di situ toh. Tadinya gue pikir ada banyak harta karun terpendam gitu di istana negara nih, apalagi kan peninggalan zaman dulu gitu ya. Tadinya gue pikir nih rasa merinding, rasa angker di istana negara nih ya karena peninggalan company gitu kan. Mungkin ada noni-noni Belanda dan semacamnya gitu. Ternyata meleset cuy. Bukan harta karun terpendam, ari-arinya Coda. Dan rasanya, rasa merinding yang terjadi, rasa angker yang terjadi gara-gara ari-ari Coda. Aduh, ayah-ayah wahai Coda menyimpan ari-ari di istana negara. Keterlaluan sih. Iya. Ya bukan kenapa-napa, kenapa keterlaluan? Ngebuat apes istana negara, jadinya sial gitu. Kayak gak ada kerjaan nyimpen ari-ari di istana negara. Efek sampingnya istana negara sial jadinya gitu. Akhirnya kita nyadar kesialan yang terjadi di istana negara nih gara-garanya Coda nanem ari-ari di istana negara. Efek sampingnya luar biasa. Kagak ada satupun presiden yang betah di istana negara. Paling bagus 5 tahun. Itu pun minimal 5 tahun pasti pindah dari istana negara. Kagak ada yang betah. Kagak ada yang selamanya di istana negara. Paling banter 10 tahun. Setelah itu pasti pindah juga tuh presiden. Kagak ada yang bisa lame-lame tuh di istana negara. Itu efek samping yang luar biasa tuh gara-gara Coda nanam ari-ari istana negara. Sialnya kagak ketulungan kan. Iya. Coda luar biasa efek sampingnya. Makanya tuh pindahin tuh ari-ari tuh dari istana negara. Berbahaya. Ini sih saran gue ya, mendingan secepatnya ari-ari Coda dipindah tempatkan. Kalau tidak bisa dipindah tempatkan, minimal dilarung ke laut deh. Bukan kenapa-napa. Takutnya malah meminta tumbal. Kalau Bang Firdaus sendiri berarti artis apa bukan nih? Sekarang nih. Saya artis dari Orok. Dari Orok? Iya. Siapa sih yang kagak kenal Coda? Coda kan yang mahir lahir dalam kubur yang jadi oroknya. Durasinya cuma beberapa detik aja gitu. Brojol mampus, udah kelar urusan. Masa sih kagak kenal sama Coda? Dia udah jadi selebritis dari Orok. Bahkan Coda ini makhluk pertama yang mendapatkan piala Grammy Award. Bukan hanya ari-ari yang ditanam di depan istana negara. Coda ini namanya saja sudah terpampang nyata di Walk of Fame Hollywood. Coba cek aja, pasti kagak ada. Gue punya gunung, Pak. Gue punya gunung, Pak. Serius, di dekat Jakarta, gue punya gunung. Boleh disurvei bareng-bareng. Ada gunung gue. Kalau lu tahu gunung berapa ribu hektar ya kan? Iya. Atas nama gue, Pak, gunungnya. Gunung apa? Iya. Hah? Gunung asli gunung di Parung. Itu gunungnya Bang Firdaus? Iya, gunung gue. Apa nama gunung? Yang lagi gue proses. Itu lagi diproses atau? Ya lagi diproses sama gue. Karena urusannya dengan PTPN kan. PTPN gue suruh mundur karena dia gak ada surat.
Gue ada dari ahli waris. Gitu loh. Jadi ahli waris ngasih gue tuh 4.000 hektar. Gitu loh. Semeternya di situ 5 jutaan, minimal 2 juta. Lu hitung sendiri deh, Dr. Richard Lee. Gue kalau gue beli Lamborghini serau kali. Namanya gunung apa, Bang? Namanya Gunung Parung. Gunung Parung. Iya. Itu punya Bang Firdaus. Iya, dari mulai Atang. Hotman itu cuman sepetak doang, tanah gue dia kalah, apalagi segunung gitu loh. Nggak ada apa-apanya, Hotman itu cuma punya ruko berapa biji. Sama berlian yang dia bangga-banggakan begini sama Lamborghini. Kalau gue kan gunung gimana? Ini samain sama gue. Kalau cuma salah sepetak doang ya? Nggak ada apa-apanya, cuma sepetak doang. Gitu loh. Dan dia memang spesialis salah sepetak. Nggak bisa ngelawan gue. Ya. Luar Mau biasa, dicabut Bang. atau tidak, saya tetap pengacara. Ingat ya, karena tidak ada regulasi, tidak ada peraturan apapun, termasuk undang-undang yang bisa menetapkan pencabutan atau pembekuan saya sebagai pengacara. Saya akan tetap berjalan. Jangankan Hotman Paris, Hotman Ciseeng, Hotman Parung, Hotman Kedongdong, Hotman Ular Bulu, saya lawan. Ya, jangan kamu bilang saya takut. Saya ini cucunya Sultan, pantang bagi saya. Ya, moyang saya Pangeran Diponegoro, moyang saya Sultan Bima tidak pernah selangkah pun mundur untuk melawan Belanda. Ya, apalagi hanya melawan kau Hotman Paris. Udah haram hukumnya. Takut sama Hotman Paris. Udah nggak halal lagi, udah bilang haram hukumnya takut sama si Hotman Paris. Ingat. Kan gue bilang jangankan mundur sejengkal, sesenti pun gue gak akan pernah mundur. Jangankan kalah ya. Seri aja gue haram hukumnya untuk Hotman Paris. Saya rasa kalah sama Hotman. Tetapi kalau aset, Hotman gak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya, gak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu. Aset saya punya gunung kok. Di BSD, deket BSD Parung, saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan. Saya punya tanah di Tangerang berapa hektar. Di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Ya, Gunung Parasultan di Dompup, PT Onto. Ya, 2 juta metrik ton bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Bisa bayangkan. Anda punya gunung 700 ton di uranium, itu betul? Bukan gunung 700 ton. Jadi saya kan kebetulan nangani ahli waris daripada cucunya Raja Banten ya. Namanya Raden Prabu Ngabeawan. Beliau punya verponding itu ada 2. Luasnya 110.000 hektar. Dari mulai Parung sampai Jasinga. Nah tanah-tanah itu sudah ada penetapan pengadilan dan putusan pengadilannya. Nah separuhnya jasa hukum saya. Oh. Ya, termasuk gunung sawit itu. Jadi 500 hektar lebih tuh? 50.000 hektar. Total berapa tadi total? Total 110.000 hektar, separohnya buat saya dikasih oleh klien. 50.000 hektar di daerah? Iya, di daerah Parung. Oke. Di daerah Parung itu saya diberikan jasa hukum. Itu apa tuh sekarang ditanami apa itu? Sawit. Oh, dan udah ada pernyataan dari pemerintah juga tentang PTPN. Dan itu surat-suratnya sudah diurus? Sudah. Atas nama Anda sebagian itu, 50.000 hektar. Atas nama saya itu jasa hukum, bukan nama saya sertifikatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Salatin Ashraf Al-Jahro Alif Muhammad Shah, cicit kandung dari Sultan Bima, Sultan Ismail Muhammad Shah. Om Firdaus yang mengenai masalah gunung, saya juga punya gunung, ya kan? Nah, gunung saya Gunung Sinabung itu bang, nah, tuh. Gunung Sinabung bang, hah? Saya bisa juga menghidupkan masyarakat yang ada di sini bang. Kalau cuma ngomong-ngomong aja bang, Gunung Sinabung punya saya itu bang. Gunung Sinabung, hutan-hutan itu semua bang punya saya ini bang. Hutan-hutan, hutan-hutan ini punya saya semua bang. Tapi saya nggak sombong bang, ya kan? Sinabung punya saya ini bang. Main-main ke kota Medan bang, ya kan? Nanti ku kenali ya bang yang mana Gunung Sinabung. Di sini uraniumnya bang nggak terhingga bang, ya kan? Abang masih 4.000, aku nggak terhingga bang untuk menghidupkan masyarakat di sini bang, ya kan? Jadi buat abang jangan tinggi kali hayalan bang, ya kan? Toh juga kita mati masuk surga bang, ya kan? Nah, jadi santai aja buat bang Firdaus, jangan terlalu tinggi kali angan-angan bang. Ini bang sekali lagi ya bang ya, Gunung Sinabung ini punya saya bang Naga. Gunung Sinabung nih, punya bang Naga nih bang, oke? Buat bang Firdaus, ya. Sehat selalu bang, sukses, salam hormat, salam kenal dari saya Bang Naga. Oke bang?
Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. There's nobody